Saudara, dunia perbankan tengah berduka. Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN, diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang. Penculikan terjadi di halaman salah satu swalayan di Pasar Bo, Jakarta Timur. Ironisnya, saudara, korban ditemukan tewas dalam kondisi kaki dan tangan terikat lakban. Kasus ini pun menimbulkan tanda tanya besar, apa motif pelaku? Dan apakah ada dalang di balik kasus penculikan dan pembunuhan yang masih menjadi teka-teki? Ini bukan sekedar kriminalitas. Ini tragedi yang melumpuhkan rasa aman, menyalakan tanda tanya, dan menuntut keadilan yang belum sepenuhnya hadir. Hari ini, kita akan menyelami kisah kelam penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang BUMN. Siapkan telinga, hati, dan pikiran Anda, karena kisah ini belum selesai. Ikuti di Jurnal Kato, berbagi inspirasi. Rabu 20 Agustus 2025, di parkiran supermarket di Ciracas, Jakarta Timur, Kepala Cabang Bank BUMN, IP, disergap 4 orang, ditarik dan dipaksa ke mobil, lalu lenyap. Keesokan harinya, jasad IP ditemukan di sawah desa Cilangkara, Serang Baru, Bekasi. Tubuh terikat, wajah tertutup lakban, dada dan leher penuh lebam. Autopsi menyebutkan luka benda tumpul, serta tekanan kuat pada dada yang menghambat napasnya. Pengejaran tersangka otak penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Pelarian tersangka terhenti setelah mobil tersangka dihentikan polisi dari Subdit Jatandras Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan ini, polisi menangkap 3 orang. Melalui rilis tertulis, Kasubdit Jatandras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim bilang, 3 pelaku berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan pelaku C ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tanggal 24 Agustus 2025. Polisi bergerak cepat. 15 orang tersangka diamankan, mulai dari eksekutor, pengintai, hingga aktor intelektual. Yang paling mengejutkan, Dwi Hartono, pengusaha bimbel asal Rimbo Bujang, Jambi. Sosok yang dikenal dermawan ini ternyata punya catatan kelam. Pernah dipenjara 2 tahun karena memalsukan ijazah SMA pada 2012. Ia bahkan terdaftar sebagai mahasiswa S2 manajemen di UGM sebelum akhirnya dinonaktifkan akibat kasus ini. Motifnya, polisi mendapati para pelaku dijanjikan uang 50 juta, meski hanya sebagian kecil yang dibayarkan sebagai DP. Nama samar F disebut sebagai perantara. Apakah F bekerja untuk Dwi Hartono? Atau ada dalang lain yang lebih besar? Pertanyaan ini masih menyelimuti ruang sidik aparat. Psikolog forensik Reza Indragiri mengingatkan, pengungkapan kasus ini harus cepat dan menyeluruh untuk memberikan efek jera. Kejahatan ini juga menegaskan bahwa meski kota penuh CCTV, ruang publik tetap rapuh. Publik bertanya-tanya, bagaimana seorang motivator bisa jadi dalang? Apakah tekanan finansial, ambisi, atau jaringan kriminal yang lebih besar? Dugaan bertebaran.
sementara keluarga korban menuntut keadilan dan masyarakat menyoroti lemahnya keamanan publik. Nyawa telah hilang. Sunyi malam menjadi saksi bisu kebusukan yang merantai kemanusiaan. Namun itu bukan akhir. Suara kebenaran ini, meski tercabik kabut, akan tetap menyala. Kasus ini bukan hanya milik IP atau para pelaku. Ini tentang kita, tentang negara yang mesti menjaga warga dari tragedi, tentang fungsi hukum yang tak boleh melumpuhkan kekuatan bayangan. Mari kita kawal proses hukum ini, bukan sebagai tontonan, tapi sebagai upaya membumikan keadilan. Demi rasa aman, demi generasi yang tak takut menghadapi kegelapan. Keheningan malam akan terus bertanya. Namun saat lampu hakim menyala, malam itu menangis dalam terang. Dan kita adalah saksi yang tak mengizinkan keadilan padam. Setelah kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, kita lanjut kepada kasus abolisi Tom Lembong. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong melontarkan sejumlah pernyataan dalam sidang kasus korupsi importasi gula di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada sidang 30 Juni, Tom Lembong mengungkapkan dirinya diperintah Presiden saat itu Joko Widodo untuk mengambil langkah meredam harga pangan. Kredit masuk 105.000 ton hingga kerugian 400 miliar. Seorang mantan menteri kini terjerat kasus korupsi gula dan dalam waktu 48 jam dipulangkan oleh kekuasaan. Episode ini menguak liku proses hukum, dugaan politik, dan akhirnya abolisi. Penetapan tersangka pada 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula kristal mentah tahun 2015 sampai 2016 dengan kerugian negara 400 miliar. Dikutip dari jurnal larubia.com. Dasar tuntutan ditetapkan berdasarkan izin impor yang dianggap dikeluarkan tanpa prosedur yang benar, tanpa koordinasi, dan menyebabkan keuntungan pihak swasta, bukan negara. Kajian hukum, beberapa studi, misal di UNES Padang dan jurnal Locus Media, memeriksa apakah kebijakan ini melanggar hukum pidana korupsi atau sekedar pelanggaran administrasi. Tempo menyoroti kompleksitas kasus, perlunya penyelidikan menyeluruh terhadap semua menteri perdagangan periode 2015 sampai 2023 dan transparansi proses hukum. Tidak ada bukti aliran dana. Tempo juga menyampaikan bahwa hingga penetapan tersangka tidak ditemukan bukti langsung aliran dana ke Tom Lembong. Motif politik, banyak pihak menilai penetapan Tom sebagai tersangka terjadi berdekatan waktu dengan pergolakan politik Tom bergabung dengan tim Anies Baswedan setelah kampanye Pilpres yang memicu spekulasi motif politik. Pandangan hukum dan pakar PSHK memperingatkan pemberian abolisi berpotensi melemahkan independensi penegakan hukum, sekaligus menjadi presiden berbahaya jika intervensi politik dominan. Pakar tata negara dari UMY melihat abolisi sebagai sinyal rekonsiliasi politik sekaligus peringatan bagi institusi peradilan. Meskipun telah ada permintaan abolisi, Kejaksaan Agung menyatakan tidak akan menghentikan penyidikan terhadap pihak lain yang terkait kasus gula hingga periode 2023. Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta pada pertengahan Juli 2025. Namun, pada 31 Juli sampai 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menggunakan kewenangan abolisi yang disetujui DPR
untuk menghapus tuntutan hukum dan membebaskan Tom. PSHK menyuarakan keprihatinan, menyuruhkan transparansi dari Presiden dan DPR serta mempertanyakan dampak jangka panjang terhadap penegakan hukum. Apakah ini akan menjadi presiden politik bagi tersangka kasus korupsi lainnya? Apa selanjutnya? Walaupun tetap bebas, kejaksaan menegaskan tindak lanjut terhadap pihak lain tetap berlangsung. Dan publik kini menunggu audit bagaimana data dan proses peradilan ditangani ke depannya. Kasus Tom Lembong memperlihatkan betapa rapuhnya keseimbangan antara kekuasaan politik dan independensi hukum. Ketika kebijakan ekonomi bertemu politik, siapa yang jadi korban? Dan ketika hukum ditebus oleh kekuasaan, apa artinya keadilan di depan mata kita? Ini bukan akhir, melainkan panggilan untuk transparansi dan pengawasan berkelanjutan. Kita hidup di era di mana keadilan bisa ditandatangani, bukan oleh hakim, tapi oleh politik. Tom Lembong mungkin bebas, tapi bukan berarti semua pertanyaan ikut mati. Justru ini jadi alarm keras bagi generasi kita, generasi yang melek, update, tapi kadang gampang lupa. Abolisi bukan sekedar keputusan hukum, tapi cermin dan siapa yang sebenarnya pegang kuasa. Buat kamu yang dengerin sekarang, ini bukan sekedar berita, ini realita. Dan kalau kita diam saja, bisa jadi 5-10 tahun lagi, kasus kayak gini jadi template pembenaran asal punya dukungan. Asal baik, asal cerdas, hukum bisa ditekuk. So stay kritis, stay waras, dan jangan cuma update, tapi juga peka. Ikuti terus channel kami, Jurnal Kato, berbagi inspirasi.